Mengapa ada kelompok jemaah haji tertentu yang bisa berangkat haji tanpa melalui masa tunggu? Benarkah sistem haji kita bisa diakali? Lalu siapa pihak yang harus bertanggung jawab? Kita bahas bersama Ketua Pansus Haji DPR Nusron Wahid dan juru bicara Kementerian Agama Ana Hasbi. Selamat malam Pak Nusron, Bu Ana. Malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ke Pak Nusron dulu. Kalau Pansus Haji menemukan ada 3.500 jemaah yang berangkat tanpa masa tunggu. Apakah sudah terungkap sejauh ini di mana celahnya? Kenapa bisa terjadi? Ya, kalau tanya kepada saya kenapa bisa terjadi, ya jangan tanya saya dong. Kan saya yang menemukan. Ya itu dia, maksudnya Pansus apakah sudah menemukan jawabannya sejauh ini atau masih belum? Jadi gini, jadi Pansus menemukan dua fakta-fakta yang perlu diklarifikasi lebih lanjut. Pertama ada 3503 atau 3503 jamaah haji khusus atau WNH plus yang berangkat memanfaatkan kuota tambahan sebanyak 10.000 yang bersangkutan itu dalam kapasitas T0. T0 itu artinya berangkat daftar tahun ini, kemudian berangkat tahun ini. Nah, itu yang kita temukan. Padahal masa tunggu haji khusus, ya kan, jumlah antrian yang sudah daftar yang belum bisa berangkat di tahun 2024 itu outstandingnya orang yang daftar urut itu masih ada sekitar 147.000 orang. Oke. Sementara setiap tahun kuota ibadah haji khusus yang berangkat itu hanya sekitar 17.600 orang. Kalau kemudian kita bagi 147.000 dibagi dengan 17.600 ketemu angka sekitar 8,4 tahun. Jadi masa tunggunya itu rata-rata jamaah haji harusnya 8,4 tahun. Oke. Saya ingetin menjadi 8 sampai 9 tahun. Nah, anehnya ada yang daftar di tahun 2004 bisa berangkat tahun 2024. Harusnya kan kalau masa antrinya 8 sampai 9 tahun, dalam sistem di Siskohat itu mereka ditulis estimasi berangkatnya adalah tahun 2032 atau tahun 2031 atau tahun 2033. Ya. Tapi di dalam sistem Siskohat itu sudah kita lihat dari angka 3503 itu semua ditulis estimasinya itu berangkat 2026. Itulah kemudian yang kita tanyakan kemarin ke Siskohat itu, ini ada kesalahan apa? Kesalahan dalam verifikasi, ya kan? Orang daftar di tahun 2024, harusnya ditulis estimasi berangkatnya tahun 2031, 32 atau 33, kok ditulis tahun 2026, sehingga dia alasannya karena yang berangkat tahun 2025 itu tidak ada yang ambil semua, maka ini bisa melompat. Gitu. Oke, tapi melompat itu harus membayarkan biaya tertentu gitu Bang Nusron? Kami belum menemukan soal bayar tertentu, baru dugaan. Oke. Ini yang lagi mau kita klarifikasi pada rapat besok. Besok kita akan rapat di cross check apakah yang model-model seperti ini apa kok bisa ya kejadian seperti ini, apa pasalnya, apa sebabnya, itu satu. Yang kedua yang kita temukan ini tambahan haji reguler. Haji reguler kan juga dapat tambahan 10.000. Ya. 10.000 itu kan kalau dibuat prosentase dari 203 kali 10.000 itu kan jumlahnya 4,6%. Ya. Ya kan, jadi dapat tambahan 4,6%. Ya.
Kalau kita mengacu pada Undang-Undang Haji, pembagian kuota itu kan harus transparan, proporsional, meliputi semua wilayah dan sebagainya. Harusnya setiap kabupaten dan kota itu mendapatkan 4,5% dari total kuota yang sudah dia dapat. Oke. Misal, Mhm. Kabupaten Kudus lah katakanlah, dia mendapatkan kuota SIS, kuota yang sudah definitif diputuskan itu 1.400. Ya. Harusnya karena ada tambahan kuota 10.000 ini, dia dapat tambahan 4,6%. 4,6% dari 1.400 ketemulah angka sekitar 48 sampai 51 orang. Oke. Tapi saya tanya di Kabupaten Kudus nggak dapat. Tapi Oh. ada kabupaten lain yang numpuk dapat Dapat. banyak dari angka Oke. itu. Loh, ini gimana Hah. pembagiannya? Nah, Apa orang sekabupaten Kudus itu semua tidak ada yang mendapatkan kuota. mampu membayar di dalam tambahan tahun itu? Ya. Kemudian di Kabupaten Demak dan Jepara saya tanya juga tidak dapat. Oke. Nah, tapi ada kabupaten tertentu yang reguler dapatnya banyak numpuk. Ini yang Oh. harus kita cari apa motif menumpuk pemberangkatan yang tambahan ini kok tidak merata. Oke. Ada kabupaten yang dapatnya banyak, ada kabupaten yang Ya. dapat. Apa motifnya? Oke, saya tanyakan ini ke Mbak Ana. Ini Silakan. dari temuan itu apa yang sudah diupdate sejauh ini, yang sudah di follow up oleh Kemenak? Apa yang jadi kendala sebenarnya? Apakah betul ada intervensi di Siskohatnya, dan kenapa tadi bisa kuotanya menumpuk di satu daerah lain tidak kebagian? Oke, makasih Mbak. Jadi sebetulnya bukan ada intervensi, itu saya bisa bantah gitu. Untuk soal yang angka 3.500 Tidak ada ya? Itu dipastikan tidak ada intervensi? Dipastikan tidak ada intervensi kalau misalnya untuk pengurusan yang haji khusus itu. Jadi yang ada adalah seperti tadi di dalam tayangan itu sudah dijelaskan oleh Pak Marwanda Sopang bahwa memang ada beberapa tahapan dalam pemenuhan kuota haji khusus. Jadi di tahap pertama itu maka dia adalah yang berangkat itu adalah yang memang sesuai dengan urutannya yang ada kita bilang di lunas tunda. Jadi yang harusnya berangkat kemarin tapi mungkin masuk ke dalam cadangan. Nah, itu dia yang masuk. Itu ada tahap pertama. Oke. Lalu tahap ada sekitar 13.000. Nah, ketika dibuka di tahap pertama ini kan kita mulainya dari Desember, di awal Desember 2023 ya. Ya. Nah, di tahap pertama itu ada memang jamaah-jamaah yang bisa tertolak oleh sistem misalnya gitu. Jadi ada yang namanya istilahnya gagal sistem. Ditunggu maka ada tahap lagi kedua. Nah, yang gagal sistem ini boleh masuk lagi gitu ya. Mungkin ada syarat istiqoah yang tidak yang waktu itu belum masuk gitu. Mungkin ada syarat lain gitu. Nah, yang gagal sistem ini masuk lagi ke tahap 2 lalu dipenuhi. Masih ada sisa kuota. Nah, ternyata mungkin ada lagi yang terlempar. Nah, yang terlempar itu macam-macam alasannya. Seperti tadi saya katakan, mungkin ada istiqoah. Kedua, mungkin juga dia pernah berhaji kurang dari 10 tahun gitu, atau usianya tidak cukup. Nah, itu dia akan tertolak oleh sistem. Maka nanti diisi lagi. Terus sampai tahap akhir, diisi terus. Di tahap paling akhir, tahap kelima itu masih ada sisa kuota. Nah, akhirnya gitu sisa kuota ini dasar hukumnya adalah mereka yang sudah punya nomor porsi, artinya memang sudah ada di Sisko Patuh itu, dan dia jamaah itu siap, jadi ada kesiapan dari jemaah, juga ada PIHK. Jadi dia memang ada di tahap paling akhir, yaitu antara bulan Maret sampai Juni gitu ya. Jadi itu yang diisi gitu terus. Nah, itulah akhirnya jumlah di total itu 3.500 gitu. Jadi dia mengisi secara otomatis sistem itu akan naik. Yang atas tertolak misalnya karena ada kegagalan, nomor berikutnya naik. Nah, tapi Mbak Ana, 3.500 itu apakah dimintai biaya tambahan lagi? Setahu saya sih enggak ya gitu, karena memang penyelenggara itu kan haji khusus itu ada di travel gitu. Kalau dari Kemenak memang tidak ada tambahan apa-apa. Kepentingan kami adalah penyerapan kuota supaya maksimal, karena ini juga adalah saran dan rekomendasi dari evaluasi tahun lalu dari DPR sendiri gitu.
bisa dikatakan tahun ini kita kan penyerapannya sangat maksimal, ada 99%, karena hanya 45 kuota yang tidak terpakai di tahun 2024. Bandingkan dengan tahun sebelumnya yang hampir 1.000 tidak terpakai. Sebelumnya lagi ada di atas 600. Di paling rendah itu 670-an selama 10 tahun terakhir sampai 1.000. Jadi tahun lalu sebetulnya kalau kita ingat, Pak Marwan sendiri bilang, Pak Iskan sendiri juga pernah bilang juga kemarin di sidang pansus, lalu Pak John Kennedy gitu, tahun lalu tiga-tiganya menyarankan supaya memaksimalkan kuota ini. Kalau memang tidak bisa diserap di kuota reguler, maka seraplah di kuota khusus, dan itu yang sedang kami usahakan sekarang. Oke, Tak. Kenapa? Oke. Sampai situ dulu, Mbak Ana, kata Mbak Ana tadi, Bang Nusron, nggak ada intervensi atau dijaminkan dan tidak ada biaya tambahan. Lalu ini sudah by system. Jadi kalau tertolak sistem ada layer-layernya sehingga transparan. Bang Ini Nusron, Mbak ya, silakan. nah, sistem itu dibuat oleh manusia tergantung SOP-nya. Jadi saya sudah baca surat edaran yang dibuat oleh Direktur Penyelenggara Ibadah Haji Khusus maupun Direktur Penyelenggara Haji Dalam Negeri. Itu menurut analisa kami ada unsur memojokkan jamaah dalam posisi sulit. Sehingga memang membuat tidak ada pilihan lain. Ya kan? Ini contoh begini, saya kasih dulu ilustrasinya supaya pemirsa ini jadi paham. Kuota tambahan itu sudah diputuskan tanggal 15 Januari. Ya. Melalui KMA atau keputusan Menteri Agama 130 tanggal 15 Januari. Ya. Pemberangkatan jamaah haji terakhir secara administrasi itu tanggal 5 Juni. Ya. Jamaah haji terakhir. Oke. Which is ada waktu selama 5 bulan lebih, hampir 6 bulan, 6 bulan kurang 10 hari. Ya, itu untuk ngasih pengumuman. Tapi ketika ada PIHK atau penyelenggara atau travel lah, travel ngajuin kepada tim verifikator di bawah penyelenggara ibadah haji khusus itu, ada yang di ACC, ada yang tidak. Padahal mereka juga memenuhi syarat yang sesungguhnya. Oke. Dan yang tidak di ACC, yang di ACC pun itu ditaruh di corner atau dalam posisi sulit. Artinya seperti apa? Diminta hanya melengkapi, melunasi dalam waktu 3 hari. Oke. Jadi dalam waktu singkat itu harus melunasi. Ya, kalau jamaah biasa, kalau misal dia di travel itu harganya 25.000. Ya. $, ada 20.000, ada 30.000. Kalau menambah uang segitu dalam waktu 3 hari. Dari mana uangnya begitu ya? Itu kan kalau yang haji itu pejabat-pejabat Kemenak atau anggota DPR mungkin bisa. Jadi ini problemnya adalah pemerintah tidak ngasih kesempatan kepada mereka yang sudah nomor urut khusus, yang nomor urut yang harusnya tahun 2005. Kalau enggak tahun 2026, kalau enggak ada tahun 2026. Untuk melunasi dalam jangka waktu yang lebih lama begitu ya Bang Nusron, saya tangkap di situ ya. Untuk melunasi bisa dalam waktu jangka lama itu. Oke, nah saya tanya akan terserah, bentar dulu tak jelasin dulu supaya singkat, dipersingkat dulu. Oke, dipersingkat Mbak. Kasih contoh, kuota itu 10.000, ya kan? 10.000 kuota ini. Yang harusnya berangkat tahun 2025, menurut keterangan Pak Jajak siapa, Jajak Jailani atau siapa itu, salah satu direktur di situ itu mengatakan berapa kuota yang harusnya jamaah yang udah daftar yang harusnya berangkat tahun 2025. Oke, tapi itu dia katakan ada 9.000, Pak. 9.400 sekian. Dari 9.000 itu yang mengambil ada 5.000 sekian. Ya. Terusnya kemudian yang tahun 2006 ditawarin. Harusnya tawarin lagi tahun 2007. Masa sih dari 147.000 jamaah yang udah daftar, antri, kemudian bilang nggak mampu memenuhi semua sehingga harus ada yang T0,
Oke, nah jadi Gimana sih letak oke, nah saya tanyakan ini ya, Bang Nusron ya ke Mbak Ana. Tadi sudah dijelaskan lengkap sama Bang Nusron. Ini, Saya yakin dia nggak paham itu Anda soal beginian itu. oke silakan Mbak Ana. Bukan, jadi begini, memang kan alasannya memang ketika orang tidak berangkat tidak selalu masalahnya di biaya, Mas Nusron, gitu kan ada hal-hal lain, gitu. Ada yang memang tidak berangkat karena misalnya karena dia tertolak sistem, misalnya oh anaknya nggak boleh berangkat, ya udah jadi satu keluarga dia tidak usah aja dia mundur, gitu. Itu kan ada berbagai macam alasan, gitu. Nah, kalau kita bicara haji khusus, sebetulnya memang waktu yang diberikan itu maksimal 7 hari, gitu, bukan 3 hari sebetulnya. Gitu. Jadi untuk di tahap-tahap terakhir itu ada. Di awal itu dia dibuka, lalu dibuka lagi. Tahapnya jadi banyak, panjang. Seperti tadi saya katakan, tahapan itu dimulai dari Februari sampai ke Juni gitu. Nah, itu kan ada berbagai macam ada beberapa waktu. Sorry ya, saya potong sebentar ya. Mohon maaf. Singkat dulu, Bang Nusron, silakan. Ya, saya potong sebentar. Di Siskohat itu sudah ada daftar by name, by address. Semua calon jamaah yang berangkat. Jadi listing customer-nya, kalau dalam bahasa ekonomi sudah ada. Ya kan? Kalau pemerintah itu memang mempunyai rasa awareness, rasanya itu adalah mempertimbangkan dan mengutamakan jamaah. Karena pemerintah itu mempunyai listing jamaah tadi itu dan lengkap by name by address. Harusnya apa? Itu mereka itu ngirimi surat satu persatu pemberitahuan. Oke, jadi dalam jangka waktu yang lebih lama tadi. Dengan kuota tambahan ini Anda mempunyai hak untuk berangkat. Oke, baik, ditangkap sampai situ Bang Nusron. Silakan Mbak Ana dijawab. Ini kita bicara haji khusus atau haji reguler nih. Memang di dalam haji khusus pun di Siskohat itu ada namanya. Oke, baik, ditangkap Bang Nusron. Nah, kalau selama ini itu sudah saya sampaikan di dalam pansus. Oke. Apa alasannya? Oke, baik, Bang Nusron. Direkturnya mengatakan kami hanya memberitahukan kepada pihak travel. Oke, baik, Mbak Ana sekarang dijawab, silakan. Mbak Ana. Karena memang kalau begitu, dalam undang mendingan ubah saja. Oke, baik, Bang Nusron ditangkap sampai sana. Itu pelayanan travel. Oke, saya ke Mbak Ana. Mbak Ana silakan dijawab apa sebenarnya yang jadi kendala? Kan udah ada by name, by address-nya. Bukan kendala memang. Sebenarnya memang di undang-undang kan untuk penyelenggara haji khusus itu adalah tanggung jawab travel. Jadi kami berkewajiban mengumumkan kepada travel dan travel itu menyampaikan. Ini berbeda dengan haji yang reguler. Haji reguler itu menjadi tanggung jawab memang pemerintah. Sehingga itu dia mengirimkan itu surat satu-satu lewat kantor Kemenak. Nah, kalau travel memang penyelenggara, menurut undang-undang memang seperti itu. Kalau dirasa undang-undang itu tidak sesuai gitu, ya mungkin memang ini saatnya kita mereview kembali gitu. Apa sebetulnya wewenang dan tugas Kemenak itu tanggung jawabnya sampai mana gitu untuk di haji khusus gitu. Oke, terakhir Bang Nusron, apa yang akan didalami, apa yang akan dikejar oleh pansus DPR di DPR besok? Nah, pertama begini Mbak ya. Singkat saja tapi ya Bang Nusron, sudah habis waktu kita, silakan. Pertama, tidak ada undang-undang haji yang melarang bahwa Kemenak itu memberi pemberitahuan. Ya, tapi tidak ada yang melarang dan tidak ada yang mengatur gitu kan. Artinya kalau nggak ada yang melarang itu boleh. Reguler, dalam undang-undang itu kalau nggak ada. Oh ya boleh. Betul. Ini segala masalahnya adalah pemerintah merasa punya tanggung jawab. Oke. Pemerintah merasa dirinya mau hadir kepada rakyat apa tidak. Oke, baik. Kalau kita berpikirnya seperti itu berarti jamaah mengalami pembiaran, berarti rakyat negara tidak hadir. Semua dikuasakan kepada travel, sementara travel. Tapi kan peraturan mengamanatkan negara dan kita sudah melakukan sesuai dengan amanatnya itu memberitahukan pada travel. Ini undang-undang nggak mengatur itu. Yang mengatur itu kewajiban. Keputusan dirjen. Sama keputusan direktur. Oke, nah soal regulasi ini nanti akan dibahas, pasti ini akan dibahas oleh pansus haji DPR, termasuk apa yang jadi kendala sebenarnya pintu masuknya dari 3.500 kuota tadi yang harus dipertanyakan. Baik. Ini kan baru yang ibadah. Baik. Itu yang sisanya juga nanti akan ditanyakan. Ini kan ibadah haji khusus. Baik. Kita belum meneliti yang reguler itu kenapa ada ketidakadilan juga. Oke, jadi antara haji khusus dan haji reguler juga akan dikejar oleh pansus DPR kepada Kementerian Agama. Baik, terima kasih Bang Nusron Wahid, terima kasih juga Mbak Ana Hasbi. Sudah selesai waktunya. Baik, sudah selesai. Terima kasih, selamat malam. Sudah, yuk, makasih.